KPP Pratama Sintang ini wilayah kerjanya itu 2/3 dari wilayah Kalimantan Barat. Barat. Karena pembayaran pajak itu sejatinya bukan di kantor pajak, Betul. tapi lewat kantor pos. Sekali lagi kawan pajak, setornya bukan di kantor pajak ya. Selamat datang di podcast Senentang. Senang tahu pajak Sintang. Perkenalkan kawan pajak semuanya, saya Rahmat dan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani sama tamu kita pada episode kali ini dengan Mas Dipo Halo kawan pajak semuanya. selaku asisten penyuluh di KPP Pratama Sintang. Tentu kawan pajak semua sudah sering nih kalau nonton podcast di Pajak Sintang ketemu dengan Mas Dipo. Nah, tamu kita pada episode kali ini dengan Mas Dipo. Mas Dipo apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Rahmat juga? Alhamdulillah, sehat juga Mas. Nah, sebelumnya mungkin boleh disapa dulu nih Mas, kawan pajaknya yang di rumah nih Mas. Oke, halo kawan pajak semuanya. Yang dimanapun kawan pajak berada yang sudah setia menonton podcast Senentang ya dari episode 1 sampai episode kali ini udah berapa nih? Berapa? episodenya? Udah banyak Ya, udah banyak lah ya. Yang penting tetap jaga kesehatan dan sekali lagi terima kasih yang sudah menonton podcast Senentang sampai ini kebetulan episode terakhir sepertinya ya untuk tahun ini ya kawan pajak semuanya. Jadi terima kasih lah untuk kawan pajak yang sudah menonton. Nah, benar sekali kawan pajak semuanya. Nanti untuk podcast kali ini, kira-kira kita ini mau bahas apa nih Mas? Kan kemarin itu udah ada yang bahas pelaporan SPT, ada bahas TER, terus ada juga yang SPT badan, PKP, nah itu kan banyak banget materinya. Nah, kali ini nih kawan pajak udah pada nungguin nih Mas. Kira-kira mau bahas apa nih Mas? Oke, mungkin ada satu pembahasan yang menarik nih Mas Rahmat terkait dengan kewajiban perpajakan bagi bendahara instansi pemerintah. Jadi nanti bagi bendahara instansi pemerintah ini akan jadi pembahasan yang menarik, terutama juga untuk bendahara-bendahara yang ada di desa. Karena desa juga termasuk dari instansi pemerintah. Namanya desa itu berarti instansi pemerintah desa. Karena ada instansi pemerintah pusat, daerah, dan instansi pemerintah desa. Nah, ketiga ini pasti kan ada bendahara yang mengelola keuangannya, termasuk untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Gimana kalau kita bahas kewajiban perpajakan untuk bendahara instansi pemerintah nih, Mas? Oke, jadi kita udah sepakat ya Mas Nita. Pada episode kali ini kita mau bahas kewajiban bendahara instansi pemerintah. Nah, tapi kawan pajak ini mungkin masih bertanya-tanya gitu Mas. Saya itu bendahara instansi pemerintah atau bukan? Nanti kan mungkin ada yang nanya, saya barusan jadi bendahara di sekolah. Nah, itu masuk apa enggak? Atau misalkan saya ada bendahara tapi saya di PT. Nah, itu boleh dijelaskan dulu nih Mas. Kira-kira siapa aja nih Mas yang nantinya ini masuk ke bendahara instansi pemerintahnya Mas? Nah, untuk bendahara instansi pemerintah ini seperti yang tadi sudah aku sampaikan ya ke Mas Rahmat juga, bahwasanya instansi pemerintah ini kan ada 3 tadi. Instansi pemerintah pusat, daerah, dan juga desa. Nah, ini juga perlu digarisbawahi karena memang untuk desa ini masih jarang ya. Kalau bisa dibilang jarang juga, ya nggak jarang juga, tapi sering juga gitu datang ke kantor untuk bertanya-tanya. Kalau untuk bendahara instansi pemerintah daerah yang dari dinas itu udah sering datang ke kantor kita kan ya untuk bertanya konsultasi. Tapi kalau untuk dari desa ini masih sedikit. Nah, balik lagi tadi ke instansi pemerintah itu ada 3 tadi, pusat, daerah, dan desa. Nah, kalau ada kawan pajak yang baru jadi bendahara sekolah lah misalnya. Nah, kalau sekolah itu di bawah dinas pendidikan, maka itu juga termasuk sebagai bendahara instansi pemerintah daerah. Karena nantinya kewajiban perpajakannya itu dilakukan menggunakan NPWP Dinas Pendidikan. Karena dananya juga dapat dari sana. Nah, kalau untuk bendahara perusahaan, ya itu bukan instansi pemerintah. Karena kan perusahaan ini kan beda ya Mas? Beda. Mereka kan punya perorangan mungkin atau kelompok gitu kan, yang mana bergerak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Berbeda dengan instansi pemerintah yang tadi saya sebutkan. Nah, berarti ini memang cocok banget ya Mas. Podcast ini untuk bendahara instansi pemerintah. Karena tadi Mas Dipo sempat sebutin juga tuh kalau bendahara desa ini jarang yang datang ke sini. Karena jauh ya Mas ya. Nah, itu sih. Terutama jauh. Mungkin jarak ya Mas Rahmat ya. Karena kan kita kan Sintang ini for your information. Keren banget ini, makan apa for your information. Jadi untuk informasi juga kan pajak, KPP Pratama Sintang ini wilayah kerjanya itu 2/3 dari wilayah Kalimantan Barat. 2/3 bayangin. Kalimantan Barat nih, segede ini nih Mas Rahmat nih. 2/3 nih kita.
lebih dari 50% ya, Nah, Mas. lebih dari 50% Habis otomatis bintang. ya mungkin jauh ya kalau Ya. misalnya harus datang ke kantor pajak kita. Oke, berarti ini kawan pajak yang jauh-jauh ini cocok banget nih. Kita udah ngadain Nah, podcast. Kalau bingung masalah kewajiban perpajakannya nanti bisa nonton nonton ini. podcast Inilah, ini. maka Oke. dari itu saya pengen banget nih bahas ini di akhir sesi Akhir podcast tahun. tentang kita ya, akhir sesi 2024 ini episode terakhir kita bahas untuk kewajiban instansi pemerintah. Supaya apa? Nanti kedepannya di tahun 2025 kawan pajak itu benar-benar sudah tahu lah. Udah Minimal siap kalau gitu belum ya, Mas. pernah datang ke sini, pernah menonton video inilah Ya. gitu kan. Jadi ketika nanti ada kesempatan untuk datang ke KPP, kawan pajak sudah punya gambaran. Oke, bener banget, Mas. Jadi untuk bendahara instansi pemerintah nih, Mas, tadi kan ada bendahara desa, instansi pusat, sama instansi daerah gitu. Termasuk kecamatan, dinas-dinas ya, Mas, Iya, berarti. tentunya. Nah, beberapa bendahara nih, Mas, kadang-kadang dia ada bendahara baru gitu, Mas. Dan dia tuh bingung gitu kan, Mas. Kayak, waduh, Mas, saya ini baru jadi bendahara. Saya bingung saya mau ngapain gitu kan. Sering, Nah, Mas. itu sering banget Ya, kan. Nah, sering. kira-kira tanggung jawabnya ini sebenarnya apa sih, Mas? Apalagi kalau orang ini barusan jadi bendahara. Nah, dia itu harus tahu kan kerjaannya ini ngapain kan. Kadang-kadang kalau bendahara ini kan bersinggungan dengan uang lah, takut nanti hilang, takut salah pajaknya. Nah, tanggung jawabnya ini apa aja, Mas, kalau untuk bendahara? tanggung jawab sebenarnya kan bendahara pada umumnya lah ya, bendahara pada umumnya seperti mengelola keuangan, terus mengelola anggaran, dan juga tidak luput juga untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke. Ya, karena kan uang yang digunakan oleh bendahara instansi pemerintah tentunya itu juga didapatkan dari anggaran pendapatan belanja negara ya, awal APBN. dari anggarannya kan dari APBN dulu. Nanti baru didistribusikan ke APBD dan juga ke dana desa. Jadi uangnya itu memang milik negara juga, seperti itu. Maka dari itu harus dilaksanakan juga kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Oke. Jadi yang menarik tuh ada kewajiban khusus bendahara itu yang harus dilakukan itu adalah kewajiban untuk ngurusin pajak nih, Betul, Mas, ya. betul. Karena kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Iya. Nah, kira-kira ini apa aja, Mas, kewajiban yang harus dilakukan bendahara nih, Mas? Kalau udah jadi bendahara, waduh, saya nanti bingung ngurusi pajaknya nih, Mas, gitu kan. Pasti bingung karena biasanya bendaharanya baru kan ya, Mas ya. Sama sekali belum tahu gitu kan. Nah, itu kira-kira apa aja tuh, Mas, kewajiban yang harus dipahami nih sama bendahara-bendahara nih, Mas? Oke, nah kalau untuk kewajiban bagi bendahara instansi pemerintah, yang jelas yang pertama harus mendaftarkan diri dulu. Oke. Nah, jadi kalau belum pernah mempunyai NPWP instansi, ya didaftarkan dulu. Kewajiban pertama nih, nomor 1, daftar dulu. Tapi kalau sudah punya, maka kita bisa langsung lanjut ke kewajiban yang kedua. Nah, kewajiban yang kedua adalah memotong atau memungut. Nah, apa yang dipotong, apa yang dipungut, kita bahas nanti. Nah, terus yang ketiga adalah menyetorkan. Jadi kan tadi kan dipotong atau dipungut nih. Nah, sudah dipotong atau dipungut, disetorkan oleh bendahara. Nah, setelah disetorkan, ini yang kawan pajak sering lupa. Hanya sampai penyetoran saja. Dianggapnya setelah disetor sudah selesai. Padahal masih ada kewajiban yang keempat, yaitu melaporkan. Nah, apa yang dilaporkan? Ya yang sudah dipotong dan yang sudah disetorkan. Nah, jadi kewajibannya ada 4 nih, Mas Rahmat. Daftar, buat pemungutan atau pemotongan, terus penyetoran, dan juga pelaporan. Oke, nah ini mungkin beberapa baru dengar nih, Mas, gitu kan, karena baru jadi bendahara baru dan mereka pikir, wah, bendahara yang lama aja cuman bayar aja selesai, yang penting bayar pajak itu udah sampai bayar pajak doang gitu kan. Ternyata masih ada lagi ya, Mas? Masih ada. Yang terakhir itu tadi untuk melaporkan. Oke. Nah, kawan pajak semuanya di sini selain kewajiban yang tadi udah disampaikan sama Mas Dipo, nah, kawan pajak biasanya penasaran juga nih, Mas. Kayaknya apa ya semua yang dilakukan bendahara itu nanti kena pajak gitu kan, Mas. Nah, mana yang kena, mana yang enggak. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih, Mas, buat kawan pajak, khususnya para bendahara nih, Mas. Itu jenis-jenis pajak apa aja nih, Mas, yang perlu diperhatikan nih sama bendahara nih, Mas. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan oleh kawan pajak semuanya selaku bendahara instansi pemerintah adalah kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pajak penghasilan. Yang mana pasal 21 untuk gaji dan tunjangan dari apa ya, kalau di desa itu namanya perangkat desa kan? Perangkat desa, juga dari pegawai dari dinas. Nah, itu PPh 21. Ada juga PPh 22. Ini ketika kawan pajak selaku bendahara instansi pemerintah ini melakukan belanja modal. Ini yang biasanya bersandingan dengan PPN. Nah, terus juga
kalau kawan pajak ada melaksanakan kegiatan sewa menyewa atau mungkin melakukan jasa ya, juga ada 23 PPh pasal 23. 23 ya. Nah, seperti itu. Terus juga kalau memang kawan pajak ada transaksi final seperti sewa tanah dan atau bangunan, ya 4 ayat 2 juga masuk. Oke. Iya, jadi tadi ya ada 5 kurang lebih ya. Iya. Ada PPN, PPh 21, 22, 23 dan 4 ayat 2. Jadi tergantung jenis pajak. Jenis pajak yang mana ya Mas ya transaksinya. Betul. Nah, tapi ini kawan pajak mungkin udah sedikit mengerti ya Mas ya apa jenis-jenis pajaknya. Tapi kalau nanti kawan pajak pengen tahu nanti berapa itu tarifnya Mas. Nah, itu kan takut salah nanti motongnya gitu kan. Takut salah nanti tarifnya. Nah, cara motongnya terus cara lapornya biar nanti kawan pajak ini bisa dipastikan kewajiban pajak saya ini udah aman. Nah, itu cara lapornya itu gimana Mas? Cara lapor, cara motong, cara bayar itu gimana Mas? Berarti kita mulai dari pemungutan dulu ya, pemotongan atau pemungutan dulu ya. Oke. Nah, yang jelas tidak setiap transaksi itu dikenakan pajak. Nah, kita bisa tahu dulu nih, apa dulu yang dikenakan pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh bendahara instansi pemerintah. Nah, contohnya adalah PPN dan PPh 22 yang saya bilang tadi bersandingan ya. Ketika kawan pajak ada melakukan belanja modal dengan nilai minimal 2 juta, itu kawan pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan untuk PPN dan PPh 22 yang mana tarifnya untuk sekarang itu 11% dan untuk PPh 22 itu 1,5% ya, Mas Rahmat ya. Jadi nanti perlu diperhatikan juga. Kalau kawan pajak itu melakukan belanja tapi masih di bawah 2 juta, ya tidak perlu. Tidak perlu untuk melakukan pemotongan atau pemungutan. Tapi kalau misalkan pajak di atas 2 juta, itu sudah wajib untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPN dan PPh 22 tadi yang sudah saya sebutkan. Seperti itu. Oke Mas, berarti buat kawan pajak semua ini yang paling gampang diingat ya Mas. Pokoknya kalau belanja 2 juta ke atas sudah kena gitu kan ya. PPN dan PPh 22. Tapi kalau di bawahnya ya udah nggak ada pajaknya kan gitu ya. Oke, nah kawan pajak ini kadang-kadang suka nanya juga gitu kan Mas. Selain kita motong, ada juga menyetor, terus ada juga melaporkan pajak gitu kan. Nah, setor belum ya tadi ya? Setor belum. Nah, kalau tadi kan motongnya ya Mas ya. Jadi setelah dibayar pajak kalau ada pembelian atau belanja di atas 2 juta kan ada dipotongnya. Nyetornya gimana nih cara setornya ya? Dipotong nih gitu kan. Oke, nah mungkin jadi perhatian juga bagi kawan pajak bendahara instansi pemerintah terkait dengan penyetoran ini. Kawan pajak itu jangan sampai salah. Karena banyak nih masih yang datang ke kantor pajak untuk menyetorkan pajaknya. Oke. Nah, jadi penyetoran pajak itu tidak dilakukan di kantor pajak ya kawan pajak semuanya ya. Jadi tidak di kantor pajak, tapi di kantor pos, di bank, melalui m-banking pun bisa. Nah, atau e-commerce lah, kesayangan kawan pajak semuanya itu juga bisa. Nah, tapi untuk pembuatan kode billingnya itu dilakukan di kantor pajak. Nah, jadi ketika kawan pajak mau menyetorkan, itu kan harus ada kode billing untuk mengunci pembayaran ini itu masuk kemana. Nah, kode billing itu bisa dibuat di kantor pajak. Bisa juga melalui layanan WhatsApp yang nanti bisa kawan pajak lihat juga di menu deskripsi YouTube ini. Nanti kawan pajak bisa hubungi untuk bantuan pembuatan kode billing. Nah, atau kalau misalnya kawan pajak mau belajar lebih lanjut terkait dengan pembuatan billing, nanti kawan pajak bisa datang ke sini supaya bisa kita jelaskan secara detail, langsung hands on aplikasinya. Jadi kawan pajak langsung tahu caranya membuat billing. Nah, dan itu bisa dilakukan dari rumah nanti. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sini pun bisa. Iya, betul. Dan nanti setelah tahu, barulah disetorkan sekali lagi. Sekali lagi kawan pajak, setornya bukan di kantor pajak ya, tapi di kantor pos atau di bank-bank terdaftar. Bisa juga melalui m-banking atau e-commerce. Sekali lagi, bukan di kantor pajak. Nah, kayaknya ini pesan yang memang harus disampaikan khususnya buat bendahara-bendahara yang baru ya Mas. Karena kadang-kadang ada tuh ya Mas, datang ke kantor pajak, nih ada uang cash gitu kan, berapa juta gitu. Kita juga kaget kan, gitu kan. Ngapain gitu. Karena pembayaran pajak itu sejatinya bukan di kantor pajak, tapi lewat kantor pos atau lewat bank. Nah, kalau buat kawan pajak semuanya, untuk bendahara mungkin udah paham paling untuk minimal lah untuk pembayaran itu Mas. Karena sudah menjadi kewajiban, kadang disuruh ke biasa dilakukan lah ya. Pak Kadesnya udah minta tolong, atau misalkan Pak Kepala Dinas atau Pak Camat udah nggak tolong, ini pajaknya dibayar gitu. Nah, tapi tadi di awal kan Mas Dipo tuh sempat menyampaikan juga tuh Mas, ternyata ada kewajiban untuk melaporkan. Nah, kawan pajak ini masih kadang
belum tahu gitu Mas, melaporkan pajak yang sudah dibayar ini gimana lapornya? Apa saya datang lagi kantor pajak atau gimana gitu Mas? Oke, jadi untuk kewajiban pelaporan itu bagi kawan pajak semuanya, sebenarnya ini sudah sejak lama lah ya, Mas Oke. Rahmat itu. Harusnya tuh emang lapor. Nah, tapi eh, itu tadi permasalahannya adalah bendaharanya selalu baru, ganti-ganti terus Ganti-ganti kan. Jadi terus. ya mau bagaimana lagi? Oke. Akhirnya ilmunya tidak tersampaikan dengan baik juga antara bendahara lama dengan bendahara baru. Ya mau tidak mau kita selalu jelaskan dan kita tidak pernah eh, capek lah ya untuk menjelaskan karena ketika kawan pajak datang ke kantor, kami senang karena berarti kawan pajak mau belajar. Nah, itu selalu akan Ya. kita kasih tahu bagaimana caranya untuk melaporkan SPT atau melaporkan surat pemberitahuan. Nah, untuk kewajiban bendahara instansi pemerintah itu pelaporan SPT masa. Nah, yang tadi sudah dilakukan pemotongan atau pemungutan. Pemotongan atau pemungutan itu akan menghasilkan bukti potong. Oh, Nah, jadi ada hasilnya ya, ada Mas ya? bukti potong itu. Nah, bukti potong inilah yang nanti akan dilaporkan setiap bulannya atau setiap masanya. Nah, dalam bahasa mudahnya tadi direkap. Pada Ya, rekapnya kayak kalau tiap orang bulan. dagang kita ada rekapannya. Apa aja sih yang keluar gitu, apa sih yang Ya. masuk seperti itu. Jadi ada rekapannya. Nah, selain bukti potong, kawan pajak juga harus memastikan adanya faktur pajak ketika ada pemotongan atau pemungutan PPN. Oh, itu harus ada fakturnya berarti Iya, Mas ya? kenapa harus ada fakturnya? Supaya transaksi itu ada rumahnya. Contoh, kawan pajak bayar PPN 11 juta. Tanpa adanya faktur pajak, PPN yang dibayarkan 11 juta ini nggak ada rumahnya, Mas Rahmat. Oh, Jadi gitu ya, iya, Mas ya? walaupun kawan pajak bilang, ini sudah saya bayar 11 juta PPN. Betul, di data kita juga masuk 11 juta Iya. PPN. Tapi itu atas apa? Atas transaksi yang mana? Ya. Nah, kalau misal kawan pajak ini sudah memastikan faktur pajak itu dikeluarkan oleh lawan transaksi, maka itu akan menjadi rumah bagi pembayaran PPN tadi. Jadi ada klop lah. Oh, ada faktur 11 juta. Oh, pembayarannya ada 11 juta. Oh, berarti pembayaran 11 juta ini untuk faktur yang ini. Yang apa gitu ya, Mas ya? Betul. Nah, itu juga salah satunya. Nah, nanti faktur dan bukti potong ini itu kita rekap. Kita jadikan satu di pelaporan SPT masa. Nah, baik itu SPT masa 21, SPT masa unifikasi, ataupun SPT masa PPN. Seperti itu. Kalau melaporkannya nih Mas, itu prosesnya itu seperti apa Mas? Apakah kawan pajak bendahara ini nanti setelah bayar datang ke sini terus bawa bukti bayar nih, saya udah lapor loh, saya udah bayar. Nah, itu proses pelaporannya itu seperti apa Mas? Oke. Nah, untuk proses pelaporannya sendiri sebenarnya dilakukan melalui website DJP Online. Oh, ada webnya Iya, berarti ya Mas untuk ya? masa pajak Desember 2025 ini ya. Jadi itu masih menggunakan DJP online. Jadi kan untuk pelaporan itu kan sampai di akhir bulan berikutnya. Jadi masih bisa dilaporkan. Nah, itu bisa menggunakan DJP online untuk masa pajak ini. Tapi nanti untuk masa pajak Januari 2025 itu sudah menggunakan Cortex. Apa itu Mas? Nah, Cortex ini seperti yang sudah sering kita bahas di podcast-podcast sebelumnya. Cortex itu adalah sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Nah, jadi ini dijadikan satu rumah, hanya satu login saja, itu bisa diakses di mana saja. Nah, itu juga nanti mungkin akan kita bahas ya di podcast Januari mungkin ya. Karena untuk membahas Cortex waktunya juga tidak sedikit. Karena memang ini adalah aplikasi yang baru, jadi ilmunya pun baru, materinya pun baru. Kan pajak pasti akan penasaran. Kalau misal kita hanya bahas sedikit-sedikit, takutnya misleading atau kurang lengkap gitu kan ya. Jadi nanti kita akan bahas di next episode saja. Tapi paling enggak kawan pajak ini udah tahu nanti pelaporannya itu pakai website ya. Iya, pakai website ya. Cortex gitu, Mas. Nah, setelah kawan pajak ini mungkin udah mulai memahami lebih dalam lagi Mas, kayak kewajibannya itu apa aja. Tadi mulai dari motong, mungut, terus tadi bayar dan juga lapor, terus jangka waktunya, sanksi-sanksinya. Nah, mungkin ini dari Mas Dipo nih Mas, ada nggak Mas rekomendasi atau tips lah untuk bendahara-bendahara yang baru khususnya kalau ditunjuk jadi bendahara, nah ini yang harus dilakukan ini apa nih Mas, biar kewajibannya ini rapi gitu Mas, dan pasti aman kalau diperiksa. Nah itu apa, ada tipsnya nggak Mas? Yang jelas semua kewajibannya harus dilaksanakan, mulai dari memungut, menyetor, melapor itu harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, itu yang penting. Terus juga seluruh bukti pembayaran kalau bisa diadministrasikan dengan baik. Kenapa? Ya supaya kawan pajak sendiri punya arsip ya. Kalau untuk
bukti pembayaran itu memang sudah dibayarkan, di kita juga akan ada muncul. Tapi kawan pajak juga perlu arsip, ya silakan diarsipkan dengan rapi tentunya. Nah, kalau semisal nanti di Cortex itu sudah teradministrasi secara online sebenarnya, jadi kawan pajak akan lebih dimudahkan. Nah, sekali lagi Cortex ini akan kita bahas nanti di Januari. Di kawan pajak ini harap bersabar dulu ya, karena nanti untuk Cortex ini akan sangat memudahkan kewajiban kawan pajak semuanya. Nah, mungkin itu saja Mas Dipo untuk hari ini. Sepertinya kawan pajak nanti bakal lebih penasaran lagi untuk yang Cortex tadi, karena itu akan memudahkan kawan pajak. Dan bisa diaksesnya kapan nih Mas, Cortex ini Mas? Tahun depan ya, jadi 2025 nanti kawan pajak semua, khususnya bendahara, kewajiban Bapak Ibu semua nanti dapat dilakukan dengan Cortex. Nah, caranya bagaimana? Tunggu di episode kita selanjutnya. Makanya pantengin terus kanal YouTube Pajak Sintang ya, karena kita juga akan ada update podcast. Terus juga jangan lupa untuk follow Instagram Pajak Sintang. Kita punya kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Juga. Nah, kalau untuk Instagram ini juga akan ada live Instagram ya. Jadi kawan pajak juga silakan untuk di follow Instagramnya, karena update-update info-info perpajakan yang baru juga akan lewat Instagram nih Mas Rahmat. Jadi buat tahu tentang info perpajakan ini nggak cuma lewat YouTube aja nih Mas? Ada cuma lewat YouTube. IG juga ya, IG di juga. Pajak Sintang. Yang mana sering untuk live IG juga tuh nanti di sana. Jadi kawan pajak bisa dapat informasi-informasi baru seperti itu. Nah, demikian Mas Dipo, terima kasih untuk waktunya. Juga, Mas Rahmat. Semoga nanti apa yang Mas Dipo sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan pajak semuanya, khususnya bendahara instansi pemerintah gitu kan. Jadi kita sama-sama berdoa juga ya Mas ya. Jadi selain upaya secara fisik, nah kita juga berdoa kalau nanti semua bendahara di Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu itu bisa memahami dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan akurat dan baik juga. Nah demikian kawan pajak semuanya. Terima kasih sudah menonton episode podcast kita pada kali ini. Saya Dipo. Saya Rahmat. Kita mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah kawan pajak semuanya.